Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu Fajar. Renungan pagi kita hari ini, Jumat 19 Agustus 2022, dengan judul Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Ayat inti terdapat di dalam Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya membagikan 3 poin penting untuk menjadi perenungan bagi kita. Poin yang pertama, kasih Tuhan tidak dapat menjamah hati kita tanpa menciptakan kasih untuk saudara-saudara kita. Mari kita baca akan kutipan secara lengkap. Yesus mengajarkan bahwa kita dapat menerima pengampunan dari Allah hanya apabila kita mengampuni orang-orang lain. Kasih Tuhanlah yang menarik kita kepadanya. Dan kasih itu tidak dapat menjamah hati kita tanpa menciptakan kasih untuk saudara-saudara kita. Jelas dikatakan di sana bahwa untuk kita mendapatkan pengampunan, kita perlu mengampuni orang lain. Bahkan ketika Tuhan rindu untuk menjamah hati kita, tetapi kita tidak bisa menjamah hati orang lain, maka kasih Tuhan itu tidak akan mampu menjamah hati kita. Sangat luar biasa. Tuhan mengajarkan kepada kita prinsip untuk saling mengasihi. Dan dengan demikian, pengampunan itu menjadi bagian kita. Poin yang kedua, kita harus mempunyai roh belas kasihan terhadap orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Apakah mereka mengakui kesalahan mereka atau tidak? Dia yang tidak diampuni memutuskan saluran satu-satunya yang melaluinya saja ia dapat menerima kemurahan hati dari Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa kecuali orang-orang yang telah menyakiti kita mengakui kesalahan, kita dibenarkan tidak memberi pengampunan kepada mereka. Sudah pasti peranan merekalah untuk merendahkan hati dengan pertobatan dan pengakuan. Tetapi kita harus mempunyai roh belas kasihan terhadap orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Apakah mereka mengakui kesalahan mereka atau tidak? Artinya saudara sekalian, tanpa pengakuan mereka terhadap kita, tanpa mereka meminta maaf atau tidak kepada kita, sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita untuk tetap mengampuni. Nah, ini adalah prinsip sorga. Kalau prinsip dunia adalah, kalau dia mau ampuni, saya ampuni. Tapi prinsip surga tidak. Apakah dia mau mengampuni saya atau tidak? Kita harus tetap mengampuni mereka. Nah, inilah yang Yesus mau tanamkan kepada kita. Dan poin ketiga, pengampunan Allah bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pengeluaran dari dosa. Apa maksudnya? Khotbah di atas bukit halaman 128 sampai dengan 130 mengatakan, pengampunan Allah tidak semata-mata suatu tindakan yang berkaitan dengan pengadilan yang olehnya Dia membebaskan kita dari penghukuman. Itu bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pengeluaran dari dosa. Adalah luapan kasih yang menebus, dan Allah di dalam Kristus memberikan dirinya untuk mengobati hati dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pengampunan itu memberikan kepada kita kelepasan secara maksimal. Bukan saja kita diampuni, tetapi lebih daripada itu, dosa itu dikeluarkan, dibuang. Tidak ada lagi yang sisa. Itulah pengampunan. Sekali lagi pagi ini ada 3 poin utama yang akan menjadi perenungan kita. Kasih Tuhan tidak dapat menjamah hati kita tanpa kita menciptakan kasih untuk saudara-saudara kita. Yang kedua, kita harus mempunyai roh belas kasihan terhadap orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Apakah mereka mengakui kesalahan mereka ataupun tidak? Kita harus mengasihi mereka. Yang ketiga, pengampunan Allah bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pengeluaran dari dosa. Biarlah itu menjadi perenungan bagi kita, bahwasanya agar kita
diampuni, maka kita harus mengampuni. Dan sebelum mereka mengampuni, kita harus terlebih dahulu mengampuni. Apakah mereka mau mengampuni kita? Kita tetap harus mengampuni. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah. Firman yang sangat indah dan menguatkan. Bila Roh Kudus-Mu Engkau curahkan kepada kami. Kami dikuatkan melalui firman ini. Dan kami boleh dituntun melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih, mohon berkat untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkat yang indah menjadi bagian kami. Ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.